Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 15 Zulhijjah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2012. Dan insya Allah mulai malam ini dan malam-malam berikutnya kita akan membahas dari kitab Hisnul Muslim. Yang lalu kita sudah menyelesaikan tafsir Surah Ar-Rahman. Dan juga kita sudah sepakat akan mengkaji kitab Hisnul Muslim, yaitu doa dan wirid menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang kitabnya sudah sangat terkenal, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Kitab Hisnul Muslim. Adapun terjemahan yang kami rekomendasikan terjemahan dari At-Tibyan Sulu, karena insya Allah kualitas terjemahannya bagus dan itu juga yang paling banyak dipakai. Ini seperti yang saya bawa ya, ini yang kita kasih dibaca. Murah ini kita ini berapa? 14.000. 14.000 masuk surga. Iya. Dulu cetakannya dulu warnanya merah atau coklat, cetakan yang baru sekarang warnanya hijau. Cetakannya warnanya hijau dan ini cetakan yang ke-76. Jadi bukan laris manis ya, tapi roket. Cetakan yang ke-76. Cetakan Januari 2012. Ini penting buku ini dimiliki. Kita akan mengkaji kitab ini dan kami harapkan yang hadir memiliki kitabnya jadi langsung enak nyambung. Alhamdulillah kitab ini sudah dicatat, ada syaratnya, ada penjelasannya, yaitu yang mensyarah adalah Syekh Masdi bin Abdul Wahab Ahmad. Syaratnya, yang mana syarat ini juga sudah ada terjemahannya. Ya, ada bahasa Arabnya dan ada terjemahannya. Terjemahan yang saya punya penerbitnya Darul Falah Jakarta. Saya lihat terjemahannya itu kualitasnya bagus. Kalau ada yang mau beli sahabatnya, dipilih saja dari penerbit Darul Falah. Itu juga penerbit buku-buku sunnah. Kualitas terjemahannya bagus, menjaga keautentikan terjemahan. Selanjutnya, syaratnya tidak akan saya baca semuanya. Yang menurut saya perlu saya bacakan. Yang penting kita tahu isi daripada kitab Hisnul Muslim dan kita tahu juga zikir-zikir yang perlu kita baca. Karena itu di mukadimah syaratnya dijelaskan panjang lebar hal-hal yang berhubungan dengan doa. Sehingga mungkin untuk masuk ke dalam kitabnya kita masih butuh waktu beberapa minggu, beberapa kali pertemuan. Ada yang mukadimahnya saja, hal-hal yang berkaitan dengan tata cara berdoa, adab doa dan yang lainnya, ada 56 halaman. Itu mungkin kita butuh waktu agak panjang sebelum masuk kajian kitab Hisnul Muslim yang kecil. Di antaranya di dalam syaratnya dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
bin Hanbal rahimahullah taala dan juga Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih. Yang mana hadis tersebut Rasulullah SAW bercerita tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria dengan beberapa perintah, 5 perintah ya, supaya diamalkan dan supaya diamalkan oleh Bani Israel. Yang mana salah satunya diantaranya adalah وَأَمُرْهُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى. Aku perintahkan kamu supaya berzikir kepada Allah Ta'ala. فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُ. Karena perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti seorang yang dikejar-kejar oleh musuh. Dikejar-kejar oleh musuh di belakangnya. Dikejar terus. Lalu orang itu masuk ke dalam benteng yang sangat kokoh. Sehingga terjaga dirinya dari musuh yang mengejarnya. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. Demikian pula seorang hamba tidaklah menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu ya. Ini di antara keutamaan zikir. Ini perintahnya Allah kepada Nabi Zakaria supaya diamalkan. Dan supaya beliau mengajarkan ini kepada Bani Israil juga diamalkan. Rasulullah menceritakan kepada kita supaya kita juga mengamalkan. Jadi perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, ingat Allah. Kita akan bahas zikir-zikir Hisnul Muslim seperti diartikan, artinya adalah benteng seorang Muslim. Jadi Hisnul Muslim itu artinya adalah benteng seorang Muslim. Kita itu benteng. Jadi orang yang berzikir kepada Allah ibaratnya itu adalah seperti orang dikejar-kejar musuh yang hampir ketangkap, tiba-tiba dia masuk benteng yang kokoh. Musuh tidak bisa menyentuh dia. Yang demikian pula kita dikejar-kejar oleh setan. Jadi setan mengintai kita diintai oleh setan terus. Begitu kita berzikir kepada Allah, maka kita berada di dalam benteng yang kokoh, setan tidak bisa menembus kita. Itu juga ada di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Apa ayatnya banyak kali. Yaitu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau kita baca tafsirnya, di antara tafsirnya adalah Asy-syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu berusaha mengintai hati kita. Kalau kita lupa, lalai dikuasai setan hati kita. Begitu kita zikir, setan itu konangan, bersembunyi, takut. Kita lupa lagi dikuasai setan lagi. Kita zikir lagi, setan yang pergi, takut. Karena itu Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Wabilul Thayyib. Ibnu Qayyim punya kitab zikir ya, Al-Wabilul Thayyib. Waktu kitab itu. Dan para ulama juga banyak menulis kitab-kitab zikir, penting kitab zikir. Ibnu Qayyim punya namanya Al-Wabilul Thayyib. Di pokok dimana dijelaskan yang lebar tentang keutamaan zikir amat sangat banyak. Kemudian juga gurunya Ibnu Taimiyah punya kitab zikir Al-Kalimut Thayyib, Al-Kalimut Thayyib. Kemudian juga ya, Imam Nawawi yang paling terkenal kitabnya adalah Al-Azkar, Al-Azkar yang sudah ditakik oleh Syekh Salim bin Al-Hilali. Ada terjemahannya
majelis tebal-tebal diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, Wahid dan Wahidnya kitab Al-Adhkar ada Imam Nawawi. Kemudian juga Fiqhul Adhiyah wal Adhkar, fikih doa dan zikir, Profesor Dr. Abdul Razak bin Badar sudah kita pilih. Dan yang lain-lainnya. Nah, buku ini ringkasannya. Hisnul Muslim ini ringkasannya, ringkas padat. Nah, sekali dan hadis yang ada di sini semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi beliau yang menulis ini pakarnya. Jadi hadisnya yang dhaif ada. Kalau ada yang mengatakan ada hadis dhaif di sini, itu pendapat dia. Berarti memang ada perbedaan pendapat. Seperti zikir-zikir pagi dan zikir sore. Bagi yang mengatakan ada hadis yang dhaif di sini tidak benar. Itu dhaif menurut yang mengatakan dhaif. Tapi itu hasan menurut ulama-ulama akan hadis yang lainnya. Menurut Syekh Al-Namu dan yang lainnya. Jadi intinya semua yang ada di kitab Hisnul Muslim ini juga bertanggungjawab hadisnya. Dhaif ada. Yang ada adalah Al-Quran dan hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Dan kitab Hisnul Muslim ini adalah kitab yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Ini diterjemahkan ke dalam berpuluh-puluh bahasa. Dalam puluhan bahasa masuk Indonesia yang dipakai. Dan rata-rata kitab karangannya beliau, Syekh Sa'id bin Ali bin Al-Qahtan, rata-rata kitabnya itu bagus, sistematis, penuh dengan dalil dan mudah dipahami. Beliau Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari hadis tadi tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Falau lam yakun fi dzikri illa hadhihi al-qatlatul wahidah lakana haqifan bil 'abdi alla yaqra risalahu min dzikrika ta'ala wa alla yazala lamikan bi dzikri. Kalau sekiranya tidak ada faedah daripada zikir kecuali satu ini saja. Satu ini saja. Apa tadi faedahnya? Apa tadi faedahnya? Faedahnya adalah dijaga dari kesan, selamat dari kesan. Seandainya fadilah zikir, faedah zikir hanya ini saja, cuma satu ini saja, maka sungguh selayaknya seorang hamba itu lisannya tidak pernah berhenti daripada berzikir. Lisannya selalu qomat kamit berzikir. Cuma ini saja fadilah. Maka sepatutnya lidah kita selalu qomat kamit terus, tidak putus-putus, tidak bosan-bosan, tidak jenuh. Fa'innahu la yahrudu nafsahu min 'aduwwihi illa bidzikr. Karena sesungguhnya dia tidak bisa menjaga dirinya dari musuhnya kecuali dengan zikir. Kita tidak bisa selamat dari musuh kita kecuali dengan zikir. Wala yadkhulu 'alaihim 'aduwwun illa min babil ghaflah. Dan tidaklah masuk musuh menangkap dia kecuali dari pintu lalai. Lalai, berarti pintunya kita mempersilahkan musuh untuk masuk. Bahwa yalqudu, karena musuh itu selalu mengintai dia, mengawasi dia, nunggu pintunya dibuka. Begitu kita lalai, pintunya buka, musuh masuk, kena kita. Fa'idha ghafala wa tabi'ati wa tawasahu. Apabila dia lalai, langsung diterkam oleh musuh itu. Jadi dipanggil zikir. Kemudian salah seorang salafus saleh yang lainnya, Mutarrif bin Abdillah rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan, nazartu fi hadzal amri min aina huwa. Aku perhatikan perkara ini. Perkara ini ya, masalah agama, keselamatan, kebaikan. Aku perhatikan dari mana datangnya. Datangnya dari mana? Fa'inna huwa min indillahi subhanahu. Ternyata saya temukan datangnya dari sisi Allah. Tsumma nazartu 'ala man tamamuhu. Kemudian aku perhatikan lagi kepada siapa saya bisa mendapatkan kesempurnaannya. Fa'idha huwa 'ala Allah Ta'ala. Ternyata bisa mendapatkan kesempurnaan melalui Allah. Melalui Allah bukan berasal dari Allah, sempurna yang melalui Allah.
Kemudian aku perhatikan lagi. Apa intinya dari semua ini? Inti dari semua kebaikan ini apa? Fa'idah huwa ad-doa. Intinya adalah yang banyak berdoa. Dan doa itu ada dua ya. Doa itu ada dua macam. Ada doa namanya doa masalah. Ada doa namanya doa ibadah. Doa masalah, doa ibadah. Kalau doa masalah itu adalah permintaan kita. Oke, jadi kami Allah ampunilah hamba, janganlah hamba, tidak hamba ini dan seterusnya. Permintaan kepada Allah itu doa permintaan. Ada lagi doa yang berupa doa ibadah. Doa ibadah itu adalah semua peribadatan kita, zikir kita itu namanya adalah doa. Jadi ketika kita zikir berarti kita sedang berdoa. Ketika kita membaca Al-Quran berarti kita sedang berdoa. Cuma doanya bukan doa berbentuk permintaan, tapi doanya berbentuk doa ibadah. Jadi kebaikan semuanya ada dalam doa. Kemudian aku perhatikan manusia. Ini hasil perenungannya beliau ya. Muqarrah bin Abdillah orang Ta'ala. Aku perhatikan manusia. Anak cucu Nabi Hasan. Faidah huwa mulwan baina rabbihi wa baina syaitan. Ternyata dia berada terlempar antara Allah dan setan. Kita ini berada di antara dua. Kita bersama Allah atau bersama dengan setan. Berada kita bersama Allah atau bersama setan. Faidah arada Allah Ta'ala fihi khairan istarahu ilaihi bi'ismatihi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada manusia itu, maka Allah menggiringnya untuk masuk dalam perlindungannya. Artinya kalau Allah menghendaki kebaikan untuk kita, maka Allah jadikan kita selalu berzikir. Sehingga kita selalu dalam perlindungan Allah. Itu kalau kita dimudahkan berzikir, berarti kita pada Allah dikehendaki kebaikan. Wa illa khalla bainahu wa bainal syaitan. Kalau Allah tidak mengenai kebaikan untuk kita, maka kita dibiarkan menjadi mangsanya setan. Itu ada di Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'tu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Para siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, maka kami jadikan dia dikuasai oleh setan dan setan menjadi temannya. Jadi pilihannya cuma dua, kita bersama Allah atau bersama dengan setan. Kita bersama Allah, setannya lari. Kita lari dari Allah, dikuasai oleh setan. Jadi zikir ini sangat penting sekali. Kemudian di dalam cara ini juga disebutkan faedah-faedah zikir yang dinukil dari kitab Al-Wabilul Sayyid. Namun ini hanya disebutkan sebagai cuma 60. Fadilahnya zikir, faedah zikir cuma 60. Di kitab aslinya Al-Wabilul Sayyid lebih daripada 60. Saya tidak akan menyebutkan semuanya, waktunya terbatas ya. Di antara faedah-faedah zikir itu adalah yang terwujud syaitan wa yasma'uhu wa yukasiru. Zikir bisa mengusir setan, mengalahkan setan, menghancurkan setan. Siapa sih setan itu? Setan itu siapa? Setan itu makhluk apa sifat? Setan itu adalah sifat. Jadi dari kata-kata syaitonan yang sifat itu jauh, menjauhkan kita dari kebaikan, menjauhkan kita dari pokok, menjauhkan kita dari kemaksiatan. Jadi siapapun yang menjauhkan kita dari pokok, yang menjauhkan kita dari mengamalkan agama, yang menjauhkan kita dari majelis-majelis taklim, berarti dia adalah setan. Kayak final inti wal jin. Ada setan manusia, ada setan jin. Itu cara mengalahkan setan adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diusir, dikalahkan, dihancurkan.
Kemudian di antara faedah zikir pula annahu yurdil rahman azza wa jalla, menjadikan Allah ridho. Ini yang kita cari. Kalau jadikan kata keriduan Allah dan waridwan min Allahi akbar. Ridhoan dari Allah itu amat sangat besar. Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Kemudian di antara faedah zikir pula annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalb. وأنه يجلب للقلب الفرح والسرور والنجاة, menghilangkan kesuntukan, kegelisahan dari hati, mendatangkan kebahagiaan, ketenangan dan semangat. Ini semangat. Karena ini namanya orang sumpah. Resepnya apa? Yang banyak zikir. Karena itu kita tidak butuh cara-cara menghilangkan sumpah, cara-cara mendatangkan bahagia dengan cara-cara yang kita nikmati. Karena ini kan orang mencari bahagia, mendapatkan ketenangan, kedamaian dengan cara yang tidak nikmati. Apa itu? Dengan beryoga, dengan bermeditasi, ya macam-macam. Itu bukan cara-cara itu. Yoga, meditasi seperti itu bukan cara-cara Islam. Bahkan tidak jarang orang-orang melakukan itu nanti dimasuki oleh setan. Kalau Islam sudah ada, di antaranya adalah sholat yang khusyuk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah-sumpahnya itu, zikir menghilangkan sumpah. Hanya tinggal bagaimana cara kita berzikir. Kalau ada orang mengatakan berzikir sumpahnya tidak hilang, berarti bukan zikirnya yang salah. Yang salah adalah cara zikirnya tidak benar, kurang khusyuk. Kalau zikirnya khusyuk itu ada sumpahnya hilang, tapi tidak sumpah itu. Nah, siapa yang nikmat zikir itu? Kemudian juga di antara faedah zikir annahu yuqawwil qalba wal badan, menjadikan hati kuat dan badan juga kuat. Hati kuat, badan kuat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu beliau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir, terutama zikir pagi. Dan zikir pagi setelah subuh itu tidak berada dari tempatnya sampai siang. Zikir terus. Waktu itu muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menunggu di belakangnya ada terus. Sementara beliau masih zikir mulai subuh sampai siang. Karena ada muridnya yang nunggu, lalu Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Mengatakan hadhihi ghadwati, laula hadza la dhahbat quwwati. Ini adalah sarapanku. Kalau aku tidak sarapan ini, kekuatanku akan melemah. Sarapanku sarapan zikir. Persis dengan kita sarapan pecel. Jadi sarapan bukan hanya badan, jiwa kita juga butuh sarapan. Kalau kita hanya menerima badan saja, berarti kita tidak ada makannya, tumpah. Semua pasti kita ada. Kita ada harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, tapi hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena yang makan hanya badannya saja, hatinya tidak pernah makan. Hatinya sering. Jadi zikir itu penting, menjadikan hati kita kuat, badan kita juga kuat. Karena kehidupan seperti ini, kehidupan semakin keras, manusia-manusia yang model-model kayak ini, sekarang ini seperti ini. Yang menjadikan kita semakin kuat adalah karena kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedahnya pula annahu yunawwirul wajha wal qalb, memberikan cahaya di wajah dan di hati. Wajahnya bercahaya. Walaupun orangnya kulitnya hitam, tapi karena banyak berzikir tampak cahaya. Sementara orang yang tidak pernah zikir kepada Allah atau putih, suram, gelap, tidak ada cahayanya. Kemudian juga ada yang jadi berarti mendatangkan rezeki. Jadi cara mendatangkan rezeki yang terbaik di antaranya adalah dengan berzikir rezeki. Cuma kalau kata-kata rezeki, bayangan kita jangan uang. Biasanya kita kalau ada rezeki langsung pikirannya itu rumah tidak ada mikir. Rezeki bukan hanya uang. Uang itu bagian daripada rezeki yang kecil. Hanya karena kita pikirnya materi, maka uang yang kecil kita jadikan yang terbesar. Uang itu lebih. Di antara rezeki yang besar itu apa?
iman kita tambah, wah, Allah menjadikan kita tambah istiqomah mengikuti sunnah. Itu rezeki yang luar biasa. Termasuk Allah memberikan kepada kita kesehatan, ini hikmah. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, itu adalah rezeki. Nah, kita bisa mendapatkan itu melalui zikir, dapat rezeki banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, ilmunya ditambah oleh Allah, imannya ditambah, istiqomahnya ditambah. Kemudian di antara faedah zikir pula annahu yamsudda ira al-mahabata wal halawata wal zamrata. Orang yang banyak berzikir itu oleh Allah diberi pakaiannya berupa haibah, hibah. Dia kelihatan berwibah. Kemudian juga enak dipandang, manis, menyenangkan. Ya, karena banyak berzikir itu menyenangkan, wajahnya menyenangkan, enak, manis. Karena banyak zikir wibah. Kadang dia menyenangkan, dia tidak merasakan, cuma orang lain yang merasakan. Wibawanya orang lain merasakan. Karena apa? Banyak zikir kepada Allah SWT. Kemudian juga di antara faedah daripada zikir ini adalah annahu yuridul mahabbah, ya, mendatangkan cinta. Cinta yang dia apa? Yang nomor satu adalah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, berarti kita mendapatkan segala-galanya. Kalau kita belum mendapatkan cinta Allah, berarti kita kehilangan segala-galanya. Iya. Kemudian juga di antara faedah zikir ini panjang ya. Saya baca semuanya ini aja betul. Kali pertemuan. Annahu yaftahu lahu baban 'aziman min abwabil ma'rifah. Allah akan membukakan pintu yang agung di antara pintu-pintu makrifat. Itu makrifat semua. Kita semakin mengenal Allah. Wa kullama aktsara min az-zikri zada min al-ma'rifah. Semakin banyak zikirnya, semakin banyak mengenal Allah. Nah, ini perlu dibuktikan. Ya, kayak gini-gini ini malam itu lam yasrik. Yang belum merasakan gak akan pernah tahu. Ya, kita coba yang banyak zikir yang khusyuk, zikir. Allah ternyata bukan itu makrifat. Kita semakin kenal Allah, semakin kenal Allah. Dan sekarang kembali pada kita mau nggak praktek banyak zikir pada waktu, terutama zikir-zikir di tempat-tempat yang sepi, seperti di penghujung malam orang itu, ya. Termasuk juga iktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan atau juga di luar Ramadan. Itu diantaranya adalah memperbanyak zikir supaya dibuka oleh Allah itu makrifat, kenal Allah. Ini nggak ada di buku. Pintu makrifat di buku itu tidak ada. Kalau kita sudah banyak zikir, nanti kita mau buka semakin kenal Allah, semakin tahu hakikat kehidupan, semakin menyadari untuk apa hidup ini. Yang tergantung kita, semakin banyak zikirnya, semakin terbuka pula pintu makrifat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah yang mula adalah annahu yurithu dzikrullah Ta'ala. Ya, dia akan diingat oleh Allah. Orang yang ingat Allah, Allah ingat dia. Luar biasa ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Sampai para ulama mengatakan, kalau tidak zikir hanya ini saja, Allah ingat kita cukup. Karena kalau Allah ingat kita berarti kita diperhatikan oleh Allah, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ingat Allah, Allah ingat kita. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan di antara faedah zikir itu, kata beliau, az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samad. Fa kaifa yakunu halul samad idza sarfa al-ma'. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan apabila dipisahkan dari air? Pas nanti di rumah kita berada ikan, kalau mati, kita keluarkan ikannya,
Kita taruh di lantai. Bagaimana cara ikannya itu? Tidak lama akan mati, kelompok-kelompok terus mati. Ketika itu hati kita kalau jauh dari zikir sama dengan ikan yang jauh dari air, mati lagi. Semakin banyak zikir, hatinya semakin hidup. Ini adalah makanannya hati yang membersihkan hati. Benar hati kita dibersihkan sebersih-bersihnya, seperti cermin yang begitu bersih. Kemudian juga di antara faedah zikir ini pula akan yang betul pokoknya menghapus dosa-dosa. Nanti kita akan bahas ya, kita akan menghapus dosa zikir. Seperti kita baca Subhanallah wa bihamdih, satu hari 100 kali. Man qala Subhanallah wa bihamdih fi yawmin mi'ata marrah quttat 'anhu khatayahu wa in kana mithla jabalin bahar. Barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdih satu hari 100 kali, dihapus dosa-dosanya. Walaupun sebanyak hilangkan. Kemudian dosa kita itu aja. Kita perlu banyak zikir supaya berdosa kita. Subhanallah wa bihamdih satu kali. Butuh berapa menit itu? Butuh berapa menit? Waktunya sama dengan nulis satu status di Facebook. Mari 5 menit. Tidak perlu satu kita. Itu baru satu zikir, belum zikir yang lainnya. Makanya ada banyak zikir-zikir. Hanya saja di kitab ini disebutkan ini zikir-zikir yang upaya. Zikir-zikir yang terikat oleh waktu. Waktu ini, saat ini, zikirnya itu. Ya. Kemudian juga di antara faedah daripada zikir ini adalah annahu manjatu min adzabillah ta'ala, bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan kita dari azab Allah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya cinta Allah. Kalau kita cinta Allah, buktikan cintanya dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah zikir kepada Allah adalah mustababun syiralil lisan 'anil ghibah wal namimah wal kadhib wal fuhsh wal batil. Zikir ini adalah sebab lisan kita tersibukkan daripada riba, daripada namimah, ya, daripada menggunjing, daripada mengadu domba, daripada berdosa, daripada berkata yang keji, daripada berkata yang batil. Nah, lisan kita ada dua, berkata yang baik atau berkata yang buruk. Kalau kita tidak zikir yang baik, maka kita tertutup pada yang buruk. Kalau kita banyak zikir, maka kita tidak sempat mengucapkan yang buruk-buruk. Meskipun dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga namanya zikir berzikir menjadikan seorang itu bahagia. Yang kita cari adalah bahagia. Semua orang yang dicari adalah bahagia. Tapi tidak sedikit orang yang salah jalan mencari bahagia, ternyata bahagia tidak dia dapatkan, jalannya salah. Kemudian di antara faedah zikir ini pula annahu ma'al buka bil qalwa sababun li idzalillahi ta'ala yaumul mahsyar. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian, ya, berzikir kepada Allah sendirian, tidak ada orang tahu, kemudian dia nangis, air matanya berlinang, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, karena itu kepada Allah. Maka ini akan menjadikan dia bakal mendapatkan naungan Allah nanti dari kiamat. Ketika manusia kepanasan, dia mendapatkan naungan Allah, karena mendapat kesejukan. Itu air mata yang mahal, air mata karena nangis karena Allah. Orang dulu zakar Allah qaliyan faqadha aina. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu air matanya berlinang. Rindu Allah, cinta Allah, kangen Allah, takut Allah. Kemudian juga bahwasanya zikir ini adalah aisarul ibadah, amalan yang sangat mudah, gampang, tapi ganjarannya luar biasa. Modalnya apa zikir itu? Modalnya apa? Keluar nggak zikir itu? Ya, modalnya cuma gerakan mulut saja. Sampai sebagai salah satu yang mengatakan, kalau kamu termasuk orang yang pikir, ya tidak
Semoga dengan banyak zikir kamu bisa menjangkau derajatnya orang-orang yang rajin bersedekah, yang rajin bangun malam, yang selalu jihad di jalan Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu zikir. Luar biasa zikir Allah. Dan yang berzikir gampang. Nah, kalau zikir ada malas, ya sudah, assalamualaikum. Zikir itu malas, tidak ada modal malas, mengenai modal. Tidak ada modal malas, mengenai modal. Ini penyakit kita. Cari apa ini? Cari pemakai kok ya malas tidak makan. Kadang bilang amin itu malas. Kok amin itu malas? Oh iya. Artinya keterlaluan. Tapi kita hanya bilang amin aja keberatan. Dikir keberatan apa yang bisa diharapkan dari kita? Dikir ada maksudnya mulutnya saja dikatakan aja. Alhamdulillah nanti, alhamdulillah, 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 la ilaha illallah, alhamdulillah. Dikir pagi, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaha nusyur, asbahna wa asbahna wa kulina. Tidak. Tapi kalau kita keberatan, yang bisa diharapkan dari kita itu kebaikan. Kemudian juga di antara fadilah zikir ini pula, anna zikra nurun lidzakir di dunia. Zikir ini akan menjadikan nur di dunia. Wa nur lahu fi qabri, menjadikan cahaya di kuburannya. Wa nur lahu fi ma'adi, menjadikan cahaya nanti di hari kiamat. Yas'a baina yadayhi 'ala sirat, dia berjalan di atas cahaya ketika lewat di atas sirat. Jadi kita penuh dengan cahaya. Jadi ini penuh dengan cahaya. Hanya saja tidak tampak ya. Dulu ada sebagian sahabat Nabi Al-Quran tiba-tiba seperti awan datang, itu ditampak oleh awan. Yang tidak tampak lebih sangat lagi. Jadi ini penuh dengan cahaya. Cahaya lahir, cahaya batin, di depan ada cahayanya, di belakang ada cahayanya, samping kanan cahaya, samping kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya, itu dengan cahaya. Kemudian juga di antara faedah daripada zikir ini pula adalah ya, anna zikra yajma'ul mufarrara wa yufarriqul mujtama' wa yufarriqul ba'id wa yub'idul qarib dan seterusnya. Jadi kalau dalam hal peperangan ya, bisa menyatukan yang bercerai-berai, bisa mencerai-beraikan yang bersatu, bisa menjauhkan yang dekat, bisa mendekatkan yang jauh. Artinya kalau kita ingin supaya kelompok kita ini bersatu, di antara makanya adalah yang banyak zikir, supaya kelompok disatukan. Demikian pula kalau ingin pihaknya musuh bercerai-berai, kita sudah berzikir kepada Allah supaya oleh Allah tidak ingin pihak musuh itu bercerai-berai. Orang-orang yang itu dari kita dengan didekatkan juga melalui zikir. Sebaliknya kalau kita ingin menjauhkan orang-orang yang tidak ada manfaatnya juga melalui zikir. Kemudian juga di antara faedah zikir ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'abdi ma zakarani wa taharrakat fi syahada. Aku bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku dan dua bibirnya itu bergerak menyebut namaku. Jadi Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita berarti Allah menolong kita, membantu kita, memperhatikan kita. Selama kita zikir kepada Allah, selama mulut kita ini bermomak kamit, bergerak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zikir ini mengobati hati yang keras. Ada satu orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, orang itu mengaku, ya Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, aku mengaku kepada hamba, hatiku ini keras. Obatnya apa? Hatiku keras, obatnya apa? Apa kata beliau? Azibhu bizikri. Ya, lembutkan hatimu dengan zikir. Melembutkan hati yang keras, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga zikir ini bisa mendatangkan nikmat-nikmat Allah dan menyelamatkan kita dari berbagai macam bencana.
Jadi cara menarik nikmat Allah yang paling efektif adalah dengan zikir. Cara menolak bencana yang paling efektif adalah dengan berzikir. Karena itu sebagian salafus saleh mengatakan, "Man bahal ghaflata an dzikri man la yaqul an dzikri." Alangkah buruknya lalai daripada mengingat zat yang tidak pernah lalai memberi nikmat kepada. Kita lalai kepada Allah selalu memberi nikmat kita, tidak pernah lalai memberi nikmat kita. Kita lalai ingat Allah tidak pernah lalai memberi nikmat kita. Allah tidak pernah lalai memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kemudian juga di antara panggilan zikir ini pula, ya, di antara faedahnya pula menjadikan semua yang sulit mudah, yusahhilus ta'at wa yassirul 'asir wa yukhafiful maskar, yang berat-berat menjadi ringan, yang sulit-sulit menjadi mudah dengan zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada zikir mau itu ya, itu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, pada putrinya Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada pembantu. Lebih baik daripada pembantu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan komentar bahwa ini benar-benar mujarrah. Orang kalau mau tidur baca zikir tadi itu tidak gampang capek, tidak mudah payah. Dan itu telah dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah meninggalkan zikir itu. Sampai-sampai beliau ditanya, ketika perang Siffin, itu apakah Anda masih zikir itu? Iya, saya tetap zikir itu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, mau tidur. Supaya kalau kerja tidak gampang capek. Jadi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selamat dari sifat kemunafikan. Kalau kita ingin selamat dari sifat kemunafikan, maka kita yang banyak zikir. Karena di antara sifat orang munafik itu adalah wala yadhkurullaha illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Karena itu Ka'ab rahimahullah ta'ala mengatakan, man aktsara dzikrullah dari minan nifaq. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia terbebas dari sifat kemunafikan. Itu dulu aja. Sebenarnya masih banyak nanti antara zikir dan doa. Kita bisa ambil masuk bisa akan ditanyakan apa sekarang. Apa boleh kita mengikuti majelis taklim sambil berzikir pagi atau petang karena waktunya bersamaan? Apakah boleh berzikir pagi petang sambil melakukan pekerjaan rutin? Berzikir petang setelah sholat jamaah asar atau kerja lagi sampai 16.30. Ya. Kalau memang ada waktu luang, maka sebaiknya zikir waktunya itu pada waktu luang tersebut. Saya lebih usul kalau ada waktu luang. Kalau tidak ada waktu luang, misalnya pada subuh, ada pengajian sampai matahari terbit. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk baca zikir pagi. Karena zikir pagi yang dibaca setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Zikir sore setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. Kalau terpaksa, ya terpaksa mau ya. Nanti kita tidak tahu. Tapi ya otomatis pengajiannya ya ada kacau. Karena kita punya hati satu. Masya'allahu lirajulin min qalbayni dijauhin. Artinya Allah tidak menjadikan satu orang punya dua hati. Kita hanya punya satu hati. Kalau mendengarkan pengajian saja. Kalau zikir saja. Kalau dua-duanya sahih. Ya. Karena itu sebaiknya pengajian pada subuh, baiknya kalau kita itu
ditunda dulu waktunya sekedar untuk menyelesaikan zikir pagi. Zikir pagi kalau kita baca semuanya, itu kalau kita sudah rutin baca, 5 menit selesai. Kita sudah lancar ya, 5 menit selesai. Katakan kalau mau nambah-nambahkan 10 menit, jadi sabar dulu. Pengajian paginya itu diundurkan dulu, sekedar untuk menyelesaikan zikir pagi. Jika itulah zikir sore. Jadi kalau ada waktu luang untuk lebih bagus, supaya lebih khusyuk. Karena tujuannya zikir itu adalah keinginan Allah. Bagaimana hukumnya berzikir dengan alat seperti tasbih atau alat hitung berzikir? Bagaimana sikap Rasulullah dalam berzikir dan menghitung zikir? Mengenai hukum tasbih atau alat menghitung, itu para ulama ada 2. Pendapat pertama, kebanyakan ulama mengatakan boleh. Pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Tapi kalau saya sendiri cenderung kepada pendapat ulama yang pertama. Ini juga pendapat-pendapatnya Kesimpan, Keulegi, dan yang lainnya. Jadi zikir pakai tasbih itu boleh. Kalau menghitung boleh. Dengan catatan aman dari riya. Aman dari riya. Jadi jangan nanti berjalan-jalan tasbih ya. Tasbih jadi pakai takarung kalau tasbih. Atau gede-gede tasbih. Makin gede makin besar pahalanya. Ya pokoknya aman dari riya kan. Atau tadi zikir pakai alat ketekan nah usahakan yang tidak ada suaranya. Ini ada kelihatan. Jadi boleh ya, zikir pakai itu boleh. Tapi yang afdal pakai tangan. Karena Rasulullah berikan pakai tangan. Akan disebutkan Rasulullah pakai tangannya kanan. Yang itu tasbih dia milih Rasulullah menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Ya. Walaupun sudah dirosihkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Tuzair, tangan kanan kiri juga boleh. Kanan kiri dua-duanya juga boleh. Kalau mau zikir yang banyak. Ya. Kalau tidak cukup dengan tangan kanan saja, atau dengan tangan kanan saja. Demikian. Bagaimana kalau saat belajar atau bekerja sambil zikir dapat mengganggu konsentrasi? Tidak boleh berhenti zikir dulu, atau ada cara lain agar tetap bisa konsentrasi. Nah kalau kerja, cuma kalau zikir itu kan mudah kan? Zikir sambil kerja, sambil baca apa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil baca Rabbil Fili, wali dari Allah kamu atau orang bayani, sohiro, iya kan? Ketika pagi hari atau sore hari, manakah yang lebih utama antara membaca zikir pagi, petang, atau membaca Al-Quran? Nah, zikir-zikir itu yang muqayyad. Zikir yang muqayyad ya. Muqayyad itu zikir yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Saat ini bacanya ini. Saat itu bacanya itu. Pada sholat bacanya zikir ini. Pada subuh bacanya zikir ini. Nah, zikir-zikir tersebut pada saatnya lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Pada saatnya. Seperti pada sholat. Apakah lebih afdal zikir setelah sholat fardu, ataukah baca Al-Quran setelah sholat fardu? Jawabannya apa? Zikir setelah sholat fardu. Yang diajar oleh Nabi. Karena Nabi mengajarkan yang paling afdal pada saatnya. Nah, setelah selesai baca zikir itu, dan ada lagi zikirnya, baru lagi Al-Quran. Jadi kalau zikir yang mutlak tidak terikat oleh waktu tertentu, bacaan tertentu, yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau zikir pada waktu tertentu, yang paling afdal adalah zikir tersebut. Karena Nabi yang mengajarkan saat ini bacanya ini, saat itu bacanya itu. Zikir yang utama itu apakah sholawat atau kalimat tasbih yang harusnya kita lakukan? Semuanya. Zikir itu buat sholawat ya zikir, tasbih ya zikir, ada zikir. Zikir pagi dan zikir sore, sholawatnya itu ada 10. Kita mau nambah lagi misalnya, setiap hari ini sholawat tidak kurang daripada
100 kali. Ini tiap hari baca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Tidak kurang dari 100 kali. Bagus. Kita terapkan pada diri kita sendiri. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika doa kita berdoa oleh Allah? Bagaimana cara bersyukur yang benar? Bersyukur yang benar itu, kalau yang ditanyakan bersyukur ya, bersyukur yang benar ada 3. Yang pertama-tama adalah bersyukur dengan hati. Kita meyakini dengan hati kita bahwa nikmat ini benar-benar datangnya dari Allah, bukan usaha kita semata. Yang kedua bersyukur dengan lisan. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, Allah lakal hamdu, bersyukur. Terima kasih wahai Allah, apa bersyukur kepadamu ya Allah, dan seterusnya sekian Allah. Yang ketiga bersyukur dengan anggota tubuh. Artinya nikmat yang kita terima itu kita gunakan untuk taat kepada Allah. Tidak kita pakai untuk maksiat. Itu namanya syukur tanpa nikmat kepada Allah. Tapi kalau yang ditanyakan adalah bersyukur itu para ulama ada 2 pendapat. Bersyukur itu adalah syukur dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang baru atau selamat dari bencana yang baru, bukan nikmat yang rutin, nikmat yang baru. Misalnya, ketika kita melihat hukuman di sekolahan, kita lulus, nikmat. Bukan nikmat yang rutin ya, nikmat yang baru. Atau seseorang ketika mau nyabrang, mau ditabrak kendaraan, lalu dia selamat, ini selamat dari bencana. Maka sujud syukur, karena ulama mengatakan tata caranya sama dengan tata cara sujud di dalam sholat. Punya wudhu dulu, tutup aurat, menghadap kiblat. Sebagian ulama mengatakan tidak ditahapkan itu. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan seperti tata cara sujud di dalam sholat. Punya wudhu dulu, menghadap kiblat, menutup aurat. Ya. Saya kira cukup itu saja. Allah kita sambung pada waktu berikutnya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.